Oke. Baik, rekan-rekan semua, kita akan memulai persiapan kita pada kesempatan malam hari ini, di mana materi yang akan kita bahas adalah minggu ketiga dan minggu keempat, ya, bulan Januari ini. Jadi kita mau menghabiskan materi bulan Januari ini di hari ini, rekan-rekan. Sebelum kita berjalan lebih lanjut, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk mempersiapkan diri kami mengajar anak-anak-Mu di minggu ketiga dan minggu keempat. Berkati ya Tuhan jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan semua, untuk bahan minggu ketiga itu temanya adalah aku belajar berubah, dengan bahan yang diambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 21. Wah, panjang sekali, Pak. Tenang, ini sudah dikondisikan, ya. Jadi rekan-rekan, memang di sini tulisannya Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 21. Tapi kalau bicara tentang perubahan, maka sebenarnya poinnya itu akan lebih banyak di ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ya. Nah, itu yang akan jadi bacaan kita. Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 8. Itu yang jadi bahan kita pada kesempatan minggu tersebut. Oleh karena itu bacaan kita adalah Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 8. Saya butuh satu orang sukarelawati untuk membacakan bagian ini. Dipersilakan. Ada yang bersedia dengan rela hati, rekan-rekan? Satu orang ayat 1 sampai dengan 8. Cukuplah. Marcel, Pak. Silakan, Bu Marcel. Yohanes 3 ayat 1 sampai 8, dengarkanlah firman Tuhan. Percakapan dengan Nikodemus. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Syukur kepada Allah. Baik, rekan-rekan semua, bacaan ini adalah bagian dari bacaan yang kita hafal ayat 16 sampai 17-nya sebenarnya ya. Ayat 16 sampai dengan 17-nya kita hafal. Ya, karena bicara tentang kasih Tuhan. Nah, tetapi rekan-rekan, kalau kita melihat tema yang kita akan bahas pada minggu ketiga tanggal 19, di mana aku belajar berubah, ini menjadi sebuah tema yang memang terjadi di dalam, sebenarnya lebih titik beratnya kepada Nikodemus. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan rekan-rekan, kita harus lihat dulu dengan siapa pada saat itu Yesus bercakap. Nikodemus dikatakan di situ adalah pemimpin Yahudi. Adalah seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Nah, bicara pemimpin Yahudi, rekan-rekan, ini berarti bukan pemimpin yang dalam arti ya mungkin ketua RT, ketua RW gitu ya. Bukan. Tetapi di sini adalah Nikodemus ini adalah seorang pemimpin di level yang cukup tinggi. Ya. Dia adalah anggota Sanhedrin, Mahkamah Agama. Ya.
Di mana dia itu Sanhedrinnya bukan Sanhedrin yang biasa. Boleh dikatakan dia ini adalah anggota, boleh dibilang pimpinan paripurnanya lah, gitu ya, di bawah pemerintahan Romawi. Nah, Nikodemus ini pada saat itu Bapak Ibu, karena dia seorang anggota Sanhedrin, dia itu punya kuasa yang besar, khususnya dalam sistem peradilan dan keagamaan orang Yahudi. Kalau kita lihat di Yohanes, nama Nikodemus ini muncul, ada satu bagian yang lain. Ketika juga ada masa di mana Yesus itu bersaksi lah, gitu ya. Nikodemus itu membela Yesus. Yang menarik kedua juga adalah apa? Dikatakan di sini datang pada waktu malam. Memang Bapak Ibu Saudara-saudari kurang jelas kenapa Nikodemus mesti datangnya malam hari. Tapi kalau kita melihat konteks yang terjadi, ketika seorang pemimpin datang kepada orang yang pada saat itu lagi trending di malam hari, berarti dia menghindari ketegangan, dia menghindari exposure, menghindari sorotan. Ya kalau zaman sekarang kita nggak bisa bandingin, karena apa? Ya orang hidupnya sekarang 24 jam, 7 hari 24 jam. Tiap waktu ada aja media sosial yang berkeliaran. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, malam hari orang datang, orang udah sepi, nggak terlalu ramai. Sehingga apa? Kemungkinan Nikodemus untuk terlihat datang menjumpai Yesus itu sangat kecil. Dan juga kenapa Nikodemus datang? Karena dia ingin mencari tahu Yesus ini sebenarnya siapa sih? Dan kira-kira pengajarannya ini dasarnya dari mana? Dan juga apa? Nikodemus punya misi untuk mengenal Yesus secara pribadi. Nah, makanya di sini kalau kita lihat diskusi atau diskursus yang terjadi itu adalah diskusi yang boleh dikatakan percakapan iman. Khususnya bicara tentang perubahan berarti bicara tentang kelahiran kembali. Buat Nikodemus, ide kelahiran kembali ini bisa jadi satu adalah ide yang sudah lama ditinggalkan, dan yang kedua adalah ide yang sengaja dia sembunyikan. Karena yang Tuhan Yesus maksudkan di sini adalah percakapan arahnya itu kepada sebuah arah itu kepada yang namanya kebiasaan proselit. Ya, di mana orang yang tadinya non-Yahudi menjadi Yahudi, dilahirkan kembali, diberikan identitas baru. Hal ini masih terjadi sampai hari ini Bapak Ibu. Kebetulan ini terjadi di negara tetangga kita, Vietnam, gitu, di timnas mereka. Ada pemain bola namanya Rafaelson, tapi karena dia supaya dijadikan warga Vietnam, dirubahlah namanya menjadi nama Vietnam, gitu, dikasih marganya Nguyen Xuan Son. Ya. Nah, proselit itu juga konsepnya kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Seorang non-Yahudi, dia menjadi pengikut agama Yahudi, dia dilahirkan kembali. Ada identitas baru yang dia bawa. Ya. Makanya kan Nikodemus, sebenarnya di sini Nikodemus juga mancing-mancing, karena dia juga nyari sejauh mana pengetahuan Yesus, mau dibawa kemana diskusinya. Ya, makanya dia pancing dengan mengatakan, nggak mungkin seorang dilahirkan kembali. Gimana kalau misalkan dia sudah tua, apakah dia bisa masuk ke dalam rahim ibunya? Kalau kita membacanya secara polos ya, kita bilang, oh ini Nikodemus pinter kok bodoh ya, gitu ya. Tapi kalau kita membacanya dalam kacamata yang lebih dalam, ini Nikodemus ini sebenarnya pinter dan mau menjebak, gitu ya. Tapi apa? Jebakannya itu tidak berhasil, dan bahkan Tuhan Yesus bisa memberikan argumentasi yang menarik dan membuatnya, boleh dikatakan emang Nikodemus diselamatkan juga pada saat itu, tidak malu-malu banget. Tetapi di sisi yang lain, Nikodemus yakin akan argumentasi Tuhan Yesus. Makanya kan Yesus di sini mengatakan, jika seseorang tidak dilahirkan lagi dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Sebuah makna di mana Nikodemus di sini diajak untuk menjadi seperti orang proselit. Walaupun Nikodemus merasa, saya kan ini orang Yahudi, kenapa saya harus dilahirkan kembali? Saya kan bukan proselit. Dan
di dalam kacamata Yesus, Yesus mengatakan, kamu tuh harus dilahirkan kembali. Karena apa? Iya betul kamu orang Yahudi. Kamu adalah umat pilihan Allah, iya, secara legal. Tapi di dalam konsep iman kamu, di dalam ritual kamu melakukan itu hanya karena kewajiban. Bukan didasari oleh kehendak yang luhur. Didasari oleh hati yang paham, hati yang mengerti. Makanya ide kelahiran kembali ini mendorong, sebenarnya di sini Yesus mendorong supaya Nikodemus itu membuka cara pandangnya bahwa yang dihadapi oleh dia ini adalah Tuhan. Dan kalau yang namanya Tuhan itu bekerja bukan terserah manusia, itu yang harus dilahirkan kembali. Mengubah konsepnya. Mengubah konsep pemikirannya bahwa Allah itu tidak mungkin menjadi manusia. Dan kalaupun Allah menjadi manusia, tidak mungkin menjadi orang yang hina dari keluarga yang biasa-biasa. Nah, ini yang harus diubah. Yang Yesus ajak Nikodemus untuk berubah itu di bagian ini. Makanya fokusnya adalah kelahiran kembali. Dan kelahiran kembali, di sini maknanya adalah mengganti identitas. Mengganti identitas dari yang tadinya tertutup pada cara Allah, menjadi orang-orang yang mau berpemikiran terbuka dan mau menjadi orang-orang yang berkomitmen secara iman, hidup menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri. Menghasilkan pertobatan dan perubahan hidup, sehingga tidak lagi hidup dalam kebiasaan lama yang berdasarkan kehendak sendiri, melainkan hidup dalam kebiasaan baru yang berdasarkan kehendak Tuhan. Nah, apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak dari bagian ini? Melalui firman ini, rekan-rekan, kita mau mengajak anak-anak untuk berubah. Kalau kita lihat setelah diskursus ini selesai, memang tidak terlalu dijelaskan bagaimana apa yang terjadi dalam kehidupan Nikodemus setelahnya. Tapi kalau membaca catatan-catatan Yohanes dalam pasal-pasal berikutnya, baik di pasal, katakanlah pasal 7 begitu ya, di pasal 7, lalu juga di pasal 19, kita bisa melihat bagaimana Nikodemus itu cara pandang terhadap Yesusnya beda. Bukan lagi memandang dia sebagai pengganggu, tetapi memandang dia sebagai orang yang sama-sama berpengetahuan luas. Ya, walaupun belum sepenuhnya tepat, tapi sudah ada converting, ada perubahan. Bahwa Nikodemus mau membuka diri terhadap cara pandang yang berbeda dengan diri. Nah, ini juga yang mau kita ajak pada anak-anak. Supaya anak-anak itu mau membuka diri. Ya. Mau berubah dengan apa? Mau mengintegrasikan iman mereka dalam kehidupan keseharian. Ya. Bagaimana integrasi itu dilakukan? Sederhana. Mau meninggalkan kebiasaan lama mereka, ya katakanlah misalkan berkata-kata, melepaskan binatang di taman safari, membuka kebun binatang Ragunan, dan melepaskan mereka ke jalan raya, begitu ya. Atau juga menggunakan kata-kata yang kasar untuk menghakimi orang, meninggalkan itu semua, bahkan tidak menjadi pribadi yang membuli orang lain, tetapi mau untuk menggunakan kasih sebagai dasar kehidupan keseharian. Tidaklah meninggalkan identitas lama mereka yang malas-malasan lah, yang mungkin kata-katanya kasar, menggantikannya dengan identitas baru yang mau rajin baca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan keseharian, bahkan menjadi contoh nyata anak-anak yang hidup dalam pertobatan. Ini yang mau kita ajarkan pada anak-anak di minggu ketiga ini. Apalagi ini adalah minggu ketiga di tahun yang baru. Kita harus hidup dengan cara yang baru. Dan pesan ini rekan-rekan semakin ditegaskan dalam ayat hafalannya. Ayat hafalannya di sini diambil dari Roma 12 ayat 2. Ini memang dia pakai yang BIMK. Nah, kita pakai yang TB2. Roma 12 ayat 2 yang mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, untuk kelas Daniel sampai Esther, sampai berubahlah pembaharuan budimu. Titik. Kelas di atasnya, Daud ke atasnya full, sampai yang sempurna.
Itu untuk bahan dan ayat hafalan. Rekan-rekan barangkali ada pertanyaan atau mau ditanggapi dulu, silakan. Aman semua? Sama lagu-lagunya bisa lihat di sana. Ada Jangan Malas lah, Sedikit Demi Sedikit. Itu saya tahu tuh nomor 3 tuh kayaknya. Aku Berubah Sungguh Berubah. Berani Tampil Beda tuh belum ada zaman saya kecil. Yang nomor 3 tuh jadi theme song retreat saya kalau nggak salah. Oke, ada pertanyaan? Katakan aman? Silakan Bu Marcel, tadi buka mic. Enggak Pak, kepencet Pak. Oh, kepencet. Siap-siap. Oke, kalau udah aman maka kita masuk pada aktivitas rekan-rekan lagu-lagunya di sini. Ini diingat ya, ayat hafalannya bukan yang ini tulisannya ya, tapi kita pakai Roma 12 yang versi TB2 ya. Diingat untuk yang kelas Daniel sampai Esther itu yang A sampai kata-kata pembaharuan budimu ya. Kalau yang kelas sisanya ke atas, Daud sampai ke atas itu full sampai yang kata sempurna. Nah, kita lanjut ke bagian aktivitas. Untuk kelas Daniel sampai dengan Esther. Mewarnai. Ini. Ya, kenapa Cimel? Mewarnai ya. Ya, mewarnai Daniel Esther ya. Mewarnai gambar Nikodemus yang bercakap-cakap dengan Yesus gitu ya. Ya. Kita pengen juga anak-anak ini bisa lah sedini mungkin mereka tuh punya apa ya? Punya personal encounter, apa sih bahasa Indonesianya ya? Perjumpaan pribadi ya dengan Yesus Kristus, bercakap-cakap seperti Nikodemus kepada Tuhan. Nah, untuk yang kelas Daud sampai dengan mana namanya? Sampai dengan kelas Daud sampai Musa, Daud Yesus Musa, kita mau mengajak anak setiap hari itu membuat jurnal. Berarti ini dikumpul di minggu depannya. Jurnal perubahan, ya. Di dalam jurnal itu tulisannya apa? Yang pertama, mereka harus tuliskan ada kebiasaan buruk dan kebiasaan baik. Ya, 2 ini, ya. Nah, setelah ditulis 2 ini, kalau yang kelas Daud mungkin cukup di bagian ini aja, ya. Kebiasaan buruk dan kebiasaan baik, di bawahnya komitmen untuk perubahan, komitmen perubahanku di hari ini. Itu untuk yang kelas Daud. Nah, kalau kelas yang lebih besar, Yeskiel dan Musa, itu selain daripada 2 bagian ini, maka ditambahkan di bawahnya, yaitu apa? Ya, yang pertama, selain daripada apa yang akan kulakukan untuk merubah diri, memperbaiki yang buruk dan membuat yang baik semakin baik. Yang kedua, setelah dia apa yang kulakukan, di bawah kalau untuk Yeskiel sampai dengan Musa, tambahannya adalah hasilnya bagaimana, PR-nya ke depan seperti apa. Itu untuk aktivitasnya rekan-rekan. Jadi di situ bedanya. Ada yang mau ditanyakan terkait aktivitas? Semuanya dipahami ya, jangan sampai ada yang ketukar-tukar nih. Kelas Daud itu di jurnal perubahannya ditulis terkait yang kebiasaan buruk dan kebiasaan baik, di bawahnya apa yang akan kulakukan untuk mengubah kebiasaan buruk. Tok, sampai di situ kelas Daud. Kelas Yes sampai dengan Musa, yang tadi 3 itu ditambah. Ya, selain apa yang kulakukan, bagaimana hasilnya. Ya, harus ada hasilnya, dan itu minggu depannya dikumpul. Aman semua rekan-rekan? Aktivitas setuju ya? Kalau nggak ada yang komen berarti semuanya setuju. Oke, karena semuanya setuju, maka bagian berikutnya kita akan masuk lagu-lagu sudah tadi di depan, saya sudah tayangkan. Ya, mohon diperhatikan, lagu-lagunya sudah saya tayangkan. Ayat Alkitabnya juga diingat, bukan yang ini, tapi versi yang TB2, Roma 12 ayat 2a, kalau yang kelas Daniel sampai dengan Esther, full dari Daud sampai dengan Musa. Kita lanjut rekan-rekan untuk bagian minggu keempat, di mana bacaannya Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15, ini harus full, dengan tema Tuhan menyediakan yang aku perlu. Kenapa harus full, saudara-saudara, rekan-rekan? Karena kita tahu bacaan ini adalah satu kisah yang tidak bisa tidak bisa terpisahkan. Kalau dipisah nanti yang dikasih makannya kurang. Ya. Karena apa? Kita bicara tentang Yohanes
ayat 1 sampai dengan 15 di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya butuh 2 orang sukarelawati untuk bagian ini yang dengan rela hati dan tanpa paksaan mau membaca. Yang pertama akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Orang kedua ayat 9 sampai dengan ayat 15. Orang pertama dulu, ayat 1 sampai dengan 8. Siapa yang dengan rela hati dan tanpa paksaan bisa membaca? Satu orang dulu. Silakan. Ayat 1 sampai ke 8. Ada rekan-rekan? Siap, terima kasih Kak Romai. Ayat 9 sampai 15. Silakan. Satu orang lagi. Siap, Rahayu. Aduh. Bentar. Ini stop sharing dulu. Tiba-tiba komputer saya jadi blank. Oh, oke. Kayaknya ada yang diupdate nih. Nah, silakan Kak Romai, ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Salah seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya. Ayat 9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa supaya tidak ada yang terbuang. Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai dan yang tersisa setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mujizat yang telah diperbuatnya, mereka berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir lalu ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Ya, syukur kepada Allah. Terima kasih Kak Romai dan juga Bu Rahayu. Baik, rekan-rekan semua, kalau kita perhatikan ini adalah kisah klasik yang bukan sering lagi, ribuan kali mungkin dibacakan, mau di kebaktian, mau di sekolah minggu ya. Dan selalu timbul pertanyaan, kok bisa? Nah, rekan-rekan, ada beberapa detail menarik dalam bagian ini kalau kita perhatikan. Berkaitan dengan tema kita yaitu Tuhan menyediakan yang akurat. Kenapa detail menariknya ini saya angkat? Karena kadang-kadang kalau kita perhatikan di situ ada detail yang menarik di ayat 4. Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Nah, rekan-rekan semua, bicara tentang Paskah hari raya orang Yahudi ini adalah rangkaian peristiwa yang besar. Ya. Beberapa ritual ada di situ, mulai dari makan sayur pahit lah, lalu mereka juga menyanyikan lagu yang bertemakan pembebasan, bahkan waktu itu ada namanya mata kuliah Judaisme gitu ya, di saya kuliah, dosen saya itu seorang yang mendalami kebiasaan orang Yahudi, dia mengatakan
pada saat Paskah mereka itu sebenarnya bahkan merenungkan apa yang terjadi sehari sebelum keluar dari Mesir. Ya. Ada ketegangan. Lagunya pun di situ, saya lupa judul lagunya, tapi sedih lah. Bisa nanti dicari di YouTube. Oh, judulnya Ma Nishtana. Itu lagu dinyanyikan pada saat malam, ya, malam sebelum hari raya Paskahnya. Ada makanan yang harus dimakan. Pokoknya banyak lah gitu ya, menunya itu udah disetting semua, dan itu menjelang Paskah itu orang-orang Yahudi itu memperingati apa yang terjadi dalam pembebasan mereka. Nah, oleh karena itu, kalau kita juga melihat konteks pada saat Yesus hadir di seberang Danau Galilea, kalau kita membaca sebelumnya, yang terjadi adalah peristiwa di mana Yesus mendengarkan berita yang tidak menyenangkan. Apa itu? Yaitu dipenggalnya Yohanes Pembaptis, rekan yang menjadi orang yang membukakan jalan, ya, yang meluruskan jalan di padang. Dia setelah mendengar itu dia pergi, ya, mengasingkan diri, lalu dia pergi lagi ke Danau Galilea. Dan ketika Tuhan Yesus turun, rekan-rekan, dalam kondisi yang sedih itu, dia tetap melakukan tugasnya, dia tetap melakukan karya mujizatnya. Dia menyembuhkan orang-orang sakit di tengah segala kegundah gulanaannya, mendengar kabar duka cita. Walaupun demikian, tetap tidak bisa dipungkiri Yesus ini dalam kondisi yang begitu lelah. Nah, dalam kondisi itulah datang detail yang menarik yang kedua, bahwa orang banyak berbondong-bondong datang dan kondisi sudah malam. Kalau sudah malam, Bapak Ibu Saudara-saudari, zaman itu belum ada GoFood, sehingga apa? Bingung. Dan kalau kita membaca bagian Injil yang lain, Bapak Ibu Saudara-saudari, karena kisah di mana Yesus memberi makan 5.000 orang ini juga merupakan kisah yang dicantumkan dalam Injil-Injil yang lain, kita bisa melihat pada saat itu murid-murid sebelum mereka bertemu dengan orang banyak ini, mereka belum makan sebenarnya. Jadi mereka lapar, dan kalau mereka makan pada saat itu, bagaimana dengan orang lain? Gak mungkin mereka makan, orang lain tidak makan. Oleh karena itu, Yesus bertanya, sebenarnya bertanyanya juga ngetes Filipus. Di sini Yesus menguji Filipus yang adalah orang Galilea. Harusnya dia lebih tahu kontur daerah situ. Di mana kita dapat membeli roti supaya orang-orang ini dapat makan. Filipus puyeng, karena orangnya banyak. 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. 200 dinar, harga yang cukup besar, nggak cukup buat mereka. Sepotong kecil. Dan bahkan di sini kalau kita lihat, Andreas ini agak ngenyek juga. Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Ini ada keterangan yang menarik di sini, rekan-rekan. Roti jelai. Roti jelai itu adalah roti apa ya? Boleh dibilang ini adalah roti kasta terendah, roti orang miskin. Agak keras konturnya. Dan 2 ikan, bekal yang tidak terlalu banyak. Roti jelai juga bukan roti yang besar-besar, bukan roti yang empuk, bukan roti yang enak, tapi roti kasta terendah lah bahasanya gitu ya. Dan ini menandakan anak yang membawa ini anak yang biasa-biasa, dan itu adalah bekal hariannya. Nah, nggak mungkin buat orang banyak ini cukup. Nah, ini yang menarik. Karena apa? Selain daripada detail 5 roti jelai roti yang biasa-biasa ini, ketika Yesus diperhadapkan pada kondisi yang tidak mudah ini, Yesus memiliki cara yang menarik untuk menghadapi krisisnya. Pertama, ayat 10, suruhlah orang-orang itu duduk. Ya. Dijelaskan di situ tempat itu banyak rumput. Ya. Suruh orang itu duduk. Kenapa Tuhan Yesus suruh orang-orang duduk? Satu, rekan-rekan, supaya tenang. Karena apa? Ketika terjadi diskusi antara Andreas, antara Filipus, tentu orang-orang ada yang mulai perhatian. Ada apa nih? Oh, jangan-jangan urusan makan nih. Kita nggak bakal kebagian makan nih. Wah, ini gini. Akan terjadi anarkis di situ. Kondisi anarkis ya, kayak orang demo nanti takutnya ya. Akhirnya apa? Orang-orang suruh duduk. Duduk semua. Supaya apa? Ketika duduk, tenang. Ketika sudah tenang di situ, baru Tuhan Yesus beracara. Dia mengambil roti, mengucap syukur, membagi-bagikan. Entah apa yang terjadi, itu cukup.
Hanya Tuhan yang tahu di situ apakah rotinya bertambah atau rotinya apapun itu cukup untuk semua. Dan bahkan apa? Kenyang bahkan tersisa. Dan sisanya di sini 12 bakul penuh. 12 bakul ini ke siapa? Beberapa kali kalau Bapak Ibu nanti cek di YouTube GKI Cicurug ada lah. Saya beberapa kali khotbah menjelaskan ini. 12 sisanya itu untuk tuan rumah. Tuan rumahnya siapa dalam hal ini? Tuhan Yesus dan para muridnya. Kenapa cuma 12 bukan 13? Tuhan Yesus nggak kebagian dong. Nah ini detail yang menarik dari Injil Yohanes. Kenapa Tuhan Yesus tidak mendapatkan? Karena apa? Tuhan Yesus sudah merasa cukup. Yang nggak merasa cukup, yang panik itu kan murid-muridnya. 12 muridnya itu yang panik. Sehingga mereka harus dikenyangkan. Dikenyangkan dengan apa? Dengan ditunjukkan karya Tuhan yang mencukupkan bahkan berlebih. Buat mereka pun kebagian untuk makan. 12 bakul penuh itu cukup buat mereka makan. Dan di sini Tuhan menunjukkan kepada orang-orang dan kepada para muridnya, jangan meremehkan kuasa saya. Kamu hanya bisa merasakan kuasa Tuhan ketika kamu tenang. Ketenangan dibangun dari sikap atau gaya berpikir yang meyakini bahwa Tuhan memenuhi segala kebutuhan, menyediakan yang kuperlukan menurut kehendaknya. Dan ketenangan itu yang terbukti rekan-rekan di ayat 15. Yesus ketika orang di ayat 14 ngomong benar-benar nabi yang datang ke dalam dunia, menjadikan dia raja secara paksa. Bisa aja Tuhan Yesus mau, oke kita berangkat. Ya 15.000 orang, bukan jumlah yang sedikit, bisa 20.000 bahkan kalau anaknya 2. Kalau anaknya 2, kalau anaknya 4, mau berapa puluh ribu di situ. Banyak banget. Menjadikan dia raja. Bisa Tuhan Yesus, oke kita berangkat. Jadiin saya raja. Tapi apa? Kalau Tuhan Yesus tidak tenang, dia akan mengambil opsi itu. Tapi karena Tuhan Yesus tenang, dia ingat. Kalau itu terjadi, akan terjadi pertumpahan darah. Terjadi pertumpahan darah, bubar pesan damai yang harusnya dibawa. Ketenangan itulah yang juga menuntun apa? Yesus untuk bisa tidak populer. Dia menyingkir ke gunung seorang diri. Menghindari konflik yang mungkin terjadi. Karena dia tidak mau karya damainya itu dirusak oleh keinginan pihak-pihak tertentu. Ketenangan membawa Yesus untuk bisa melakukan karya Tuhan. Ketenangan menolong orang-orang merasakan karya Tuhan dan mengakui keberadaan Tuhan dalam kehidupan. Nah, apa yang mau kita ajarkan dari bagian ini kepada anak-anak? Nah, kita mau mengajarkan kepada anak-anak bahwa kita sebagai anak-anak harus yakin kepada pertolongan Tuhan. Kita harus merasakan merasakan karya Tuhan yang memang harus dirasakan dalam ketenangan. Zaman sekarang rekan-rekan, anak-anak kita ini anak-anak yang nggak tenangan. Mungkin sebagian dari kita juga akhirnya terdampak gitu ya. Karena masyarakat tidak tenang ini, MTT ini menjadi sebuah isu yang berkembang hari-hari ini. Banyak orang yang memang gercep itu bagus. Ya. Keputusan cepat itu bagus. Tapi kadang kalau tergesa-gesa, hasilnya tidak akan baik. Dampak jangka panjangnya tidak akan bagus. Nah, kita mau mengajar anak-anak apa? Mengajar anak-anak untuk yang pertama, yakin pada penyertaan Tuhan. Jangan kalian merasa insecure dalam kehidupan ini kalau ada kekurangan. Karena apa? Tuhan bisa memakai kekurangan itu untuk menolong kalian memahami rencananya. Itu yang pertama. Jangan insecure. Merasa cukup dulu. Yang kedua apa? Selain daripada yakin penyertaan Tuhan yang menolong kita tidak insecure, yang kedua, tenang. Bukan artinya santai ya, beda. Tenang itu saya berapa kali ajarin di sini ya rekan-rekan ya. Tenang itu adalah sebuah sikap di mana kita mampu menghasilkan respon yang tepat. Bukan hanya diam di waktu yang tidak tepat,
Bukan soal diam, tapi apa? Tenang itu adalah kita menghasilkan respon yang tepat. Kalau memang harus kita berbicara, ya berbicaralah, tapi dengan bijaksana. Kalau memang kita harus diam, ya diamlah. Tetapi jangan tidak memperhatikan. Diam tetapi tidak peduli. Banyak kan orang diam tidak peduli, berbicara hanya untuk keuntungan diri sendiri. Nah, orang yang tenang adalah apa? Dia bisa mempelajari situasi. Dia lihat situasinya dan dia menghasilkan respon yang tepat. Itu orang yang tepat. Kita mau mengajarkan anak-anak itu seperti itu. Jangan sampai mengeluarkan respon atau kata-kata yang kurang baik. Karena apa? Kita ini sudah dicukupkan oleh Tuhan. Keyakinan akan penyertaan Tuhan itu yang menolong kita untuk merasa tenang. Dan penyertaan Tuhan, yang ketiga, tidak akan pernah lari. Karena dia adalah pemilik kehidupan kita. Maka dari itu ayat hafalannya rekan-rekan dari Filipi 4 ayat 19. Ya, ini harus kita sesuaikan dengan yang TB2. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya. Ayat hafalannya Filipi 4 ayat 19. TB2. Semua kelas. Ada pertanyaan rekan-rekan? Atau ada tanggapan? Oke, kalau nggak ada tanggapan, maka saya anggap semuanya aman. Lagu-lagunya bisa dilihat di sini ya. 5 roti dan 2 ikannya ada 2. Saya nggak tahu yang mana yang biasa, tapi ya nanti teman-teman dengerin aja yang mana versinya. Burung pipit yang kecil juga di situ bisa. Nah, untuk aktivitasnya, teman-teman rekan-rekan semua, untuk yang kelas Daniel sampai dengan Daniel Daud, saya ini ya, tempel 5 roti dan 2 ikan di piring kertas. Tuh. Nah, untuk yang kelas lebih besar, Yeskiel dan juga dengan Musa. Nah, kalau kemarin kan mereka udah ngumpulin nih, ya. Mereka udah ngumpulin tentang apa namanya berkaitan dengan jurnal mereka. Nah, hari ini mereka mau belajar soal makanan. Ya. Pak, kenapa soal makanan ini menjadi penting? Karena rekan-rekan, kadang perilaku kita makan itu bisa berpengaruh pada kehidupan kita. Ya. Nah, ini kita mau ajarin anak-anak untuk mengambil makanan secukupnya, tidak menyia-nyiakan makanan. Ketika mereka bisa makan cukup, bahkan berbagi makanan itu kepada orang yang membutuhkan, maka dari hal kecil itu, mereka di masa depannya akan menjadi pribadi yang mau berbagi dan mau menakar diri, mengenal diri. Jadi untuk aktivitas kelas Yeskiel dan Musa itu adalah ini, checklist tentang berbagi makanan seminggu, jadi minggu depannya dikumpul ya, berarti bulan Februari. Untuk yang Daniel sampai dengan Daud, bagiannya yang ini ya, aktivitasnya tentang 5 roti dan 2 ikan yang ditempel. Itu aktivitasnya rekan-rekan, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang keberatan, silakan. Oke, kalau nggak ada respon berarti aman. Makasih, Cirin. Oke, kalau sudah aman rekan-rekan semua, maka persiapan kita sudah selesai juga. Untuk minggu pertama dan kedua bulan Februari, maka kita akan persiapan tanggal 25 Januari, hari Sabtu. Hari Sabtu jam 19, seperti hari ini ya. Persiapan GSM-nya. Pak Sam boleh bertanya? Ya Bu, gimana Bu? Besok kan minggu kedua ya? Iya, besok minggu kedua, betul. Kita persiapan hari ini minggu ketiga dan keempat. Betul. Dan minggu keduanya kapan kita persiapan, Pak? Kan udah kemarin Bu, yang waktu akhir bulan itu. Oh,
Akhir bulan Desember itu kita bicara tentang minggu kedua, Bu. Pas tanggal berapa tuh? Sebelum Natal kok, 21. Oh iya. 21 itu kita bicara tanggal 11. Karena kan tanggal 5-nya nggak ada, Bu. Materinya langsung bahas tanggal materi 12. Gitu. Oh iya 29. Makasih Pak, aku lupa. Ya, siap Bu, sama-sama. Oke, rekan-rekan, persiapan berikutnya kita tanggal 25 ya, 25 jam 7 malam secara online seperti biasa. Untuk kelas Immanuel dan PF Remaja itu tanggal 20 hari Senin jam 8 malam. Oke, kalau sudah tidak ada lagi rekan-rekan, kita akan akhiri persiapan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menyelesaikan persiapan kami untuk minggu 3 dan keempat bulan Januari ini. Biarlah dalam kelemahan kami, Tuhan yang menolong dan memampukan kami untuk terus mempersiapkan diri, menyempurnakan apa yang telah kami pelajari bersama-sama pada kesempatan ini. Kami pada saat ini juga mengingat rekan terkasih kami, Bu Suwarti, yang di dalam perawatan. Biarlah Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupannya, Tuhan yang juga terus menolong, dan bahkan menyertai Mbak Nana dan juga Mas Manu ya Tuhan, selaku anak-anak, dan juga biarlah kehidupan mereka semua berada dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Untuk Gio juga ya Tuhan, untuk tindakan yang akan dilakukan, Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai. Biarlah semuanya mendatangkan kebaikan. Dan jika kami juga akan berpisah ya Tuhan dari ruang online ini, kiranya Engkau yang berkati segala kehidupan kami, agar semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu, dan apa yang kami lakukan hanya memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam rekan-rekan, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Pak Sam. Selamat malam Pak Sam. Selamat malam Selamat malam Pak Sam. Selamat malam Pak